Saudara Direktur Utama PT PRRI dan seluruh direksi, Wakil Dirut dan seluruh direksi, kemudian Direktur Utama Pegadaian dan seluruh direksi serta hadirin dari Pegadaian, Saudara Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani, beserta seluruh direksi dan jajaran yang hadir. Pertama, saya tentu memberikan apresiasi terlebih dahulu pada BRI yang saya kira setelah rapat beberapa bulan lalu, saya coba cermati Pak Narso langsung ngebut kelihatannya. Sampai rambutnya lupa disemir lagi itu. Mikir rakyat itu, mikir rakyat. Ya. Memutih mikir rakyat. Mikir rakyat. Memang diputih-putihin supaya cocok lah gitu ya. Dan selamat ada 10 capaian prestasi BRI yang menjadi catatan saya. Kemudian Pak Narso juga memperoleh penghargaan Leadership Excellence Award dan dari beberapa institusi, luar biasa. Keluarnya Pak Narso lagi gitu. Ini ukuran prestasi. Yang kedua, saya juga melihat digitalisasinya paling cepat sekarang. Ya, jadi setelah mungkin melakukan perbaikan-perbaikan juga semakin menunjukkan kualitasnya BRI sejalan dengan profit yang didapat hampir 40 triliun pada tahun kemarin, sehingga menurut saya punya cukup kekuatan untuk bisa meningkatkan performance perusahaan ke depan. Namun demikian, saya ada beberapa hal yang tentu menjadi catatan penting di dalam rapat dengar pendapat hari ini. Pertama, saya belum melihat sebetulnya yang disebut dengan holding ultramikro. Yang saya hanya melihat memang kalau dilihat dari sisi ekosistemnya nyambung, karena masing-masing memang pendekatannya usaha kecil, mikro, dan ultramikro. Apalagi kalau Permodalan Nasional Madani, ya memang urusannya lebih banyak urusan sosial menurut saya. Sampai saat ini saya di lapangan masih konvensional. Orang yang punya barang baru dia mendapatkan bisa tukar uang. Kalau nggak ada barang, nggak ada uang. Kecuali yang 1 juta ke bawah kalau nggak salah ya. Jadi yang kalau hanya modal bisnis plan, permodalan, masuk ke Pegadaian, sepertinya di lapangan ya, di lapangan. Itu tetap harus tukar barang. Harus ada barang yang harus disimpan. Nah, oleh karena itu pertanyaan saya Pak Sunarso, di sisi mana sebetulnya yang disebut sebagai holding ultramikro? Biasanya dalam sebuah holding ada konsolidasi laporan keuangan bersama dalam holdingnya. Yang kedua, di mana dibangun ekosistemnya. Kalau tadi tentu ada sinergi antara BRI dengan Permodalan Nasional Madani, PNM. Di sisi yang dulu para ketua kelompok itu adalah lebih banyak sosialnya, saat ini mereka diarahkan menjadi agen briling. Dari 700 sekian ribu orang, sekarang sudah 64.000 lebih yang menjadi agen briling. Artinya sinergi BUMN-nya ada. Tapi membangun bagaimana holding dalam sebuah struktur korporasi, saya belum melihat gitu ya. Mungkin kekuatan yang tadi berapa? Ada modal asetnya BUMN itu asetnya 51,32 triliun ya. Ini PNM ya betul ya. Oh ya.
Asetnya mungkin dengan holding ini seperti apa pengelolaan aset? Karena kalau dibandingkan kemampuan BRI ya jauh lah. BRI bukan hanya dari sisi usia, tapi secara komersial bank pasti langkah dan agresivitasnya berbeda misalkan dengan PNM, dengan Pegadaian karena segmennya terbatas gitu ya. Jadi kalau Pegadaian juga hanya ada, tidak di seluruh provinsi ada kantor wilayah, ya memang segmennya sangat terbatas gitu. Atau di semua kabupaten tidak ada, ya segmennya memang terbatas. Nah, oleh karena itu, ini yang menurut catatan saya, di mana bentuk holding dan membangun sinergitas di antara yang disebut dengan penetapan holding. Ini terjadi di tempat-tempat lain. Misalkan dibentuk holding farmasi, saya juga mempertanyakan, loh kalau masing-masing anggota holding memaparkan strateginya dan tidak ada hubungannya dengan holding, dan masing-masing perusahaan juga untung ruginya masing-masing perusahaan untung dan rugi, dan kemudian ketika dikonsolidasikan juga masih menjadi tanggung jawab masing-masing perusahaan, jadi mana holdingnya? Jangan sampai membentuk holding ini hanya untuk performance saja di atas kertas, bahwa melaporkannya lebih mudah dan lebih positif dibandingkan masing-masing BUMN harus melaporkan, harus dilaporkan gitu ya. Bagi Kementerian BUMN, ya melaporkan konsolidasi holding ultramikro ini akan lebih sehat karena ditopang oleh BRI yang kekuatan finansialnya memang besar gitu. Seperti farmasi ya ditopang oleh Bio Farma gitu. Dikonsolidasikan ya dari keuntungan Bio Farma sebagai korporasi yang 900 miliar ya turun menjadi 500 miliar karena harus menutupi Kimia Farma dan lain-lainnya yang masih rugi. Nah, maksud saya ini yang harus sebetulnya ditunjukkan karena perjalanannya kan sudah panjang. Misalkan dengan adanya holding ini, kemampuan ekspansi dari penyertaan lagi permodalan nasional madani lebih ekspansif, kecukupan modalnya juga semakin tinggi, dari Pegadaian juga semakin tinggi. Nah, maksud saya ini yang harus ditunjukkan gitu. Jangan sampai pada akhirnya ya masing-masing saja. Performance keuangannya ya PMN ya masih, Pegadaian ya masih seperti itu. Yang ketiga, fakta di lapangan. Kalau tadi Pak Narso mengatakan bahwa data menunjukkan masing-masing wilayah provinsi luar biasa ini. Kalau ini memang benar ya, misalkan Jawa. Jawa itu sekitar 100 juta penduduk lah, Jawa. Jawa itu lebih mungkin ya, 150 juta penduduk, 140 juta penduduk lah. Atau kalau dikatakan ya mungkin memang sekitar 100.000 kakak ataupun mungkin 70.000 kakak, sehingga ketika dibagi 5,4 juta debitur, ya memang akan ketemu rata-rata 11,8 kakak, 100 kakak ada 11,8 kakak yang memanfaatkan KUR. Menurut saya make sense ya hitung-hitungan ini. Tetapi fakta di lapangan, kalau saya sedang melakukan sosialisasi terkait dengan UMKM dan lain sebagainya, semua itu yang mintanya modal gitu. Kalau saya arahkan apakah sudah dengan BRI? Enggak juga ya. Kemarin bahkan ada bagian swasta yang dia menghimpun dan biasanya mendorong untuk membantu permodalan untuk para petani di dapil saya, mereka kok masuk BRI agak ribet katanya. Lebih baik dia ke bank lain gitu. Nah, maksud saya, apakah memang sistemnya masih dibangun konvensional sama untuk ultramikro, untuk yang komersial murni, apakah masih sama atau tidak gitu. Sehingga masyarakat kalau saya datangi, kalau saya kumpulkan, masih merepresentasikan bahwa
permodalan itu masih sulit dicapai gitu, masih sulit untuk mereka mendapatkan permodalan. Nah, kalau memang memudahkan, ayo tunjukkan gitu. Saya kan ada beberapa pertemuan ya, ada 4 pilar, ada macam-macam. Ya oke lah, misalkan dari Pak Nurso, 1 orang dari BRI nanti terjunkan di sana, bukan outlet di sana, bukan meja lah, paling tidak 1 meja. Siapa yang butuh modal datang, tetapi tentu dengan prinsip-prinsip usaha yang menurut penilaian perbankan menguntungkan gitu. Nah, kalau ini bisa dilakukan, menurut saya jawaban terhadap itu. Tapi kalau masih bahwa harus mendatangi terhadap kantor cabang, kantor cabang, dan lain sebagainya, agak sulit saya bisa memberikan jawaban kepada masyarakat yang sampai saat ini membutuhkan modal. Yang terakhir, ini sama ya, berlaku untuk Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani, bahwa pertanyaan masyarakat yang tadi direpresentasikan PNM dengan 17 sekian juta nasabah, tapi ya saya setiap pertemuan pastilah mereka yang ditanya bagaimana dia mendapatkan modal. Kalau saya tanya apakah sudah dapat modal belum dari BRI, dari Pegadaian, dari PNM, semua pasti mengatakan belum dapat gitu. Usaha-usaha mereka kan ultra mikro, jualan bakso hanya dengan modal 400.000, 500.000, jualan cilok yang modal hanya 300.000 gitu. Mungkin juga bagi mereka dengan modal yang terlalu kecil seperti itu agak ini. Yang terakhir, tentu daya tahan menghadapi Udah 3 terakhir ini. ya terakhir ini. Enggak, ini yang terakhir. Tadi hanya penegasan. Yang terakhir terkait dengan menghadapi 2023 ini. Kalau tadi BRI sudah menunjukkan SWOT analisisnya, ya, bagaimana dengan Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani menghadapi jika terjadi hal-hal yang sama. Karena saya belum melihat apa yang disampaikan Pak Narso itu merupakan penyampaian holding, tapi itu adalah penyampaian Bank Rakyat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih.